Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai fisiologi ginjal. Kuliah kita kali ini adalah merupakan kelanjutan dari kuliah kita sebelumnya mengenai anatomi sistem urinaria. Berbicara mengenai ginjal, kalau kita berbicara ke fungsinya, maka ginjal itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengatur komposisi ion darah. Kemudian yang kedua adalah mengatur pH darah melalui pengaturan ion hidrogen dan karbonat. Yang ketiga adalah pengaturan volume darah. Yang keempat adalah pengaturan tekanan darah. Ini dengan fungsi ginjal untuk mengeluarkan atau menghasilkan renin. Dan kalau volume adalah melalui fungsi filtrasi, kemudian pemeliharaan osmolaritas darah. Osmolaritas itu adalah kekentalan, kemudian produksi hormon, kalsitrol dan eritropoietin, kemudian pengaturan kadar glukosa dalam darah, dan ekskresi sampah atau bahan-bahan sisa hasil metabolisme. Kemudian ekskresi dari ginjal itu bentuk akhirnya adalah namanya urin, ya, atau kencing. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem saluran kemih atau tractus urinarius yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa itu terdiri dari ginjal, ureter, kemudian kandung kemih atau dikenal dengan istilah vesika urinaria dan uretra. Prosesnya meliputi filtrasi pada glomerulus atau penyaringan, kemudian sekresi dan absorpsi pada tubulus. Jadi kalau sekresi itu dikeluarkan untuk digunakan kembali, jadi selama dia difiltrasi, hasil filtrasinya itu masih sekresi. Nanti setelah diabsorpsi baru dia menjadi ekskresi atau bahan ekskresi atau bahan buangan. Kemudian urin merupakan cairan terkonsentrasi yang mengandung sedikit air dan berbagai produk sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh melalui proses yang namanya miksi atau urinasi. Urin atau kencing dalam tubuh apabila tidak dikeluarkan, maka produk sisa metabolismenya akan menumpuk, selanjutnya menyebabkan disfungsi sistem tubuh. Ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan gagal ginjal, sehingga produk-produk metabolisme itu harus dibuang melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah cuci darah atau hemodialisis. Proses produksi urin itu melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah proses filtrasi oleh glomerulus. Di sini kita lihat ada glomerulus, ada kapiler pembuluh darah, kemudian darah akan difiltrasi, bahan-bahan yang sudah tidak digunakan akan masuk ke glomerulus, kemudian ke proximal tubulus, kemudian direabsorpsi dan disekresi. Setelah itu dia akan masuk ke descending limb, ya, ini adalah saluran atau tubulus descendens, satu yang menurun, kemudian masuk ke loop of Henle atau angsa Henle, kemudian naik kembali ke ascending limb, kemudian setelah itu dia akan masuk ke tubulus distal, kemudian masuk ke ductus pengumpul. Selama dalam proses ini berbagai mekanisme terjadi, baik melalui proses osmosis untuk perpindahan cairan, melalui proses yang lain, filtrasi atau absorpsi. Pertama, pembentukan urin itu adalah melalui proses penyaringan atau filtrasi. Ini adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang bisa menjadi racun bagi tubuh. Jadi terjadinya di kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsula Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotel sehingga mempermudah terjadinya proses penyaringan. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion-ion kalsium, dan yang lainnya, limbah nitrogen akan mengalami penyaringan dan masuk ke kapsula Bowman. Sedangkan molekul besar seperti protein dan sel darah akan tertahan dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriol eferen.
Nah, hasil filtrasi yang dihasilkan oleh glomerulus namanya filtrat glomerulus atau urin primer. Selanjutnya masuk ke tahapan yang kedua namanya reabsorpsi atau filtrasi. Absorpsi, sorry ya. Difiltrasi tadi terjadi di glomerulus atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi adalah merupakan penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Filtrat urin primer tadi ini mengalir ke pembuluh atau namanya tubulus proksimal. Di dalam tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna, antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion organik. Penyerapan bahan berlangsung melalui mekanisme transport aktif. Kemudian air ini juga mengalami reabsorpsi melalui mekanisme osmosis. Kemudian bahan-bahan yang telah diserap di tubulus proksimal kembali lagi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekitar tubulus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah lihat. Kemudian penyerapan air juga terjadi dalam tubulus distal. Hasil reabsorpsi disebut filtrat tubulus atau urin sekunder. Jadi ada urin primer setelah difiltrasi di glomerulus, kemudian setelah melalui tubulus, maka dia menjadi urin sekunder. Ini harus bisa dibedakan. Berikutnya adalah proses augmentasi atau sekresi. Augmentasi merupakan pengeluaran sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Pada proses ini, pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion hidrogen, kalium, dan amonium ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dialirkan ke tubulus contortus collectivus, lalu menuju ductus collectus atau ductus pengumpul. Di saluran pengumpul ini masih berlangsung lagi absorpsi air, ya, sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Lalu urin dialirkan ke rongga ginjal atau pervis renalis. Dari rongga ginjal, urin mengalir melalui ureter menuju kandung kemih atau vesika urinaria untuk disimpan sementara. Nanti bila kandung kemih sudah terisi, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ini adalah proses mulai dari yang pertama ini adalah proses filtrasi, kemudian masuk ke proses yang kedua adalah proses yang terjadi di tubulus, kemudian masuk yang ketiga masuk di tubulus yang turun atau descending limb, kemudian masuk di loop handler, kemudian masuk ke tubulus yang naik ya atau ascending. Setelah itu masuk ke tubulus distal dan masuk ke ductus pengumpul. Berbagai mekanisme yang terjadi ini bisa dilihat. Kemudian komposisi urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut. Ya, zat buangan nitrogen meliputi urea dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kreatinin, fosfat dalam jaringan otot. Asam hipurat atau asam kristal ini adalah merupakan produk sampingan pencernaan sayuran dan buah-buahan. Kemudian badan keton atau atom karbon dihasilkan dalam metabolisme lemak. Ini adalah konstituen atau unsur pendukung normal dalam jumlah yang kecil. Kemudian komposisi urin yang lain adalah elektrolit. Ini mencakup natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Kemudian ada katabolik hormon, ini secara normal terdapat dalam urin. Berbagai jenis toksin juga atau zat kimia asing seperti pigmen, vitamin, atau enzim secara normal ditemukan dalam jumlah kecil pada urin. Konstituen abnormal biasanya dalam bentuk albumin. Ini pada pasien-pasien atau kasus-kasus sindrom nefrotik biasa ditemukan. Glukosa, ini biasa juga ditemukan pada kasus-kasus diabetes mellitus. Sel darah merah ini biasa ditemukan pada kasus-kasus terjadi glomerulonefritis atau terjadi kebocoran pada filtrasi glomerulus.
Kemudian sejumlah besar badan keton, ini juga biasa ditemukan pada kasus-kasus diabetes mellitus. Ini adalah substansi terfiltrasi, dari absorpsi, dan yang masuk ke dalam urin. Ini komposisi masing-masing mulai dari air, protein, natrium, klorida, bikarbonat, glukosa, urea, kalium, asam urat, dan kreatinin. Ini mulai dari komposisi pada saat dia terfiltrasi, kemudian setelah direabsorpsi, dan pada urin. Ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita lihat sifat fisik urin. Warna urin ini yang segar itu biasanya warnanya jernih. Kemudian kalau kita simpan lama-lama, dia akan menjadi keruh dan berwarna kuning pucat. Kemudian kuning pekat jika dia mengalami kondisi kental atau misalnya kita kurang minum. Bau urin memiliki bau khas, bau amonia jika didiamkan. Kemudian bervariasi sesuai dengan makanan yang dimakan. Jadi kalau kita sudah buang air kecil atau berkemih, kemudian kita tidak siram, maka lama-kelamaan kamar mandi itu akan berbau amonia. Kemudian keadaman atau asiditas, keasaman ya. Keadaan asam atau alkalinitas, keadaan alkali. pH urin ini bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Biasanya 6,0 ini tergantung dari diet. Makanan protein tinggi akan meningkatkan keasaman, sedangkan diet sayuran ini meningkatkan alkalinitas. Berat jenis urin berkisar antara 1,001 sampai 1,035, ini tergantung pada konsentrasi urin. Fisiologi kandung kemih dan mikturisi. Mikturisi adalah proses berkemih atau buang air kecil. Fungsi kandung kemih atau kandung kemih adalah untuk buang air kecil atau berkemih. Mikturisi adalah proses pengosongan kandung kemih yang telah terisi. Proses ini terjadi melalui 2 tahap. Pertama, kandung kemih mengisi secara progresif sampai tekanan dalam kandung kemih meningkat sampai ambang batas. Ini memicu tahap kedua dari proses mikturisi, yaitu refleks yang dinamakan micturition reflex, yang mengosongkan isi kandung kemih. Jika proses ini gagal, setidaknya merangsang perasaan sadar keinginan berkemih. Jadi meskipun proses berkemih ini adalah proses otonom spinal, proses ini bisa dihambat atau difasilitasi oleh sistem saraf pusat di korteks cerebri atau di batang otak. Jadi berkemih itu masih bisa kita kendalikan. Ya, ini adalah proses berkemih. Jadi kalau kita lihat ini kandung kemih pada saat dia teregang, maka saraf-saraf pelvik ada sensory fiber in itu akan terstimulasi ke aferen, kemudian ke medula spinalis. Dari sini akan diteruskan ke otak, diproyeksikan di talamus untuk sensasi ke korteks cerebri. Kemudian dari sini dia akan ke parasimpatis preganglionik motor fiber di nervus pelvis ya. Kemudian eferen, saraf eferen, kemudian dia akan ke menstimulasi dari kontraksi otot detrusor. Ini menstimulasi proses berkemih. Jadi berkemih adalah refleks spinal yang difasilitasi dan dapat dihambat oleh pusat otak yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita sudah ingin berkemih, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka masih memungkinkan dikendalikan oleh korteks cerebri karena ada fungsi pengendalian dari pusat otak yang lebih tinggi. Seperti buang air besar, fasilitasi dan penghambatannya terjadi secara sadar, jadi bisa kita sadari. Urin memasuki kandung kemih tanpa menghasilkan banyak peningkatan tekanan intravesikal sampai viskus terisi dengan baik. Selain itu, seperti jenis otot polos, otot kandung kemih ini memiliki properti plastisitas. Jadi ketika ditarik, ketegangan awalnya diproduksi tidak dipertahankan. Hubungan antara tekanan intravesikal dan volume dapat diketahui dengan memasukkan kateter dan mengosongkan kandung kemih. Kemudian merekam tekanannya sementara kandung kemih diisi dengan 50 ml air atau udara.
dari percobaan didapatkan bahwa dorongan pertama yang dapat dirasakan ini apabila kandung kemih sudah terisi sekitar 150 ml. Kemudian rasa penuh ditandai kalau dia sudah berisi kurang lebih 400 ml atau sekitar 2 gelas air. Hukum Laplace menyatakan bahwa tekanan dalam bola viskus adalah sama dengan 2 kali ketegangan dinding dibagi oleh radius. Pada kasus kandung kemih ini, ketegangan meningkat selama organ mengisi, tetapi begitu juga dengan peningkatan diameter. Oleh karena itu, tekanan naik sedikit demi sedikit sampai organ yang relatif penuh. Saat berkemih, otot-otot perineum dan sphincter uretra eksternal relaksasi, kemudian terjadi konstruksi musculus detrusor, dan urin melewati keluar uretra. Otot polos pada kedua sisi uretra ini memainkan peran dalam berkemih. Fungsi utama mereka pada laki-laki mencegah reflux sperma ke dalam kandung kemih selama fase ejakulasi. Jadi fungsi otot polos ini adalah mencegah agar supaya kalau orang laki-laki berhubungan seksual, spermanya tidak masuk ke kandung kemih. Otot-otot perineum dan sphincter eksternal dapat dikontraksikan secara sadar untuk mencegah aliran urin dari uretra atau mengganggu aliran setelah buang air kecil telah dimulai. Jadi meskipun buang air kecil telah dimulai, itu masih bisa kita menahan, bisa membuat aliran urin menjadi terputus-putus. Itu menunjukkan bahwa dapat dikontraksikan secara sadar untuk mencegah aliran urin dari uretra atau mengganggu aliran setelah buang air kecil. Ini biasanya penting dilakukan pada saat kita ingin mengambil sampel pemeriksaan. Dibutuhkan adalah urin midstream. Jadi urin midstream itu adalah urin pertengahan, jadi bukan pada saat urin pertama keluar. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi kontaminasi bakteri. Jadi biasanya pasien diminta kencing dulu, pada saat sementara kencing disuruh tahan, kemudian ditada dalam botol penampung, kemudian dilanjutkan berkemihnya, kemudian setelah terisi secukupnya, maka ditahan lagi, dipindahkan botolnya dan dilanjutkan berkemih sampai selesai. Dengan adanya pembelajaran yang mengakibatkan sphincter eksternal dalam keadaan dikontraksikan secara sadar, sehingga orang dewasa dapat menunda buang air kecil sampai kesempatan untuk membatalkan proses berkemih itu sendiri. Jadi kalau ada rangsang berkemih itu masih bisa kita batalkan, misalnya tempatnya tidak memungkinkan atau tidak ada WC, atau tidak ada tempat untuk buang air kecil, maka masih bisa kita tunda. Tetapi kebiasaan ini sebaiknya tidak dipertahankan untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih atau terjadinya kondisi hidronefrosis di mana kandung kemih yang terlalu penuh akan menyebabkan lipatan pada ureter itu akan terbuka sehingga urin dari vesika akan naik ke atas dan menyebabkan hidronefrosis. Setelah buang air kecil, urin yang tersisa di uretra laki-laki dapat dikeluarkan oleh beberapa kontraksi dari otot bulbocavernosus. Ya, jadi biasanya laki-laki ini setelah dia berkemih masih ada sisanya sedikit-sedikit. Ya, itu melalui kontraksi dari musculus bulbocavernosus ini sedikit demi sedikit itu akan dikeluarkan. Nah, ini penting bagi pasien-pasien yang mengalami prostat, terutama yang mengganggu pada saat sholat, itu seringkali masih ada sisa yang keluar. Sehingga pada saat berkemih ini diminta untuk sedikit setelah seluruhnya keluar, bisa mendehem atau mengkontraksikan musculus bulbocavernosus sehingga bersih sebelum berwudu. Ya. Kemudian mekanisme pengaturan renin, angiotensin, aldosteron. Jadi ini kalau kita lihat bagian yang warna kuning ini adalah glomerulus. Ya. Kemudian arteri yang datang ini arteriol aferen. Kemudian yang kembali ini adalah arteriol eferen. Kemudian sel-sel yang ada adalah sel juxta glomerulus. Kemudian
di sini juga dihasilkan renin, ya, dihasilkan di sel juxta. Jadi sel juxta glomerulus menghasilkan renin, keadaan yang dapat menimbulkan pengeluaran renin. Kalau laju filtrasi atau kecepatan filtrasi glomerulus menurun, maka renin akan dikeluarkan. Penurunan tekanan pada glomerulus, renin dikeluarkan. Peningkatan rangsangan simpatis, renin dikeluarkan. Renin kemudian berdifusi ke dalam darah, masuk ke sirkulasi karena dia hormon. Hormon itu tidak punya saluran sendiri, maka dia masuk ke aliran darah. Di dalam darah, renin memisahkan angiotensin dari substrat renin, yaitu alfa-2 globulin. Angiotensin 1 ini adalah dekapeptida. Jika mengalir ke paru-paru akan dipecah menjadi oktapeptida. Kemudian angiotensin 2 di bawah pengaruh angiotensin converting enzim atau AC yang ada di jaringan paru-paru. Angiotensin 2 ini adalah bahan vasokonstriktor yang kuat. Kita sudah belajar sistem kardiovaskuler, di mana di situ dijelaskan bahwa jika terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, itu akan menyebabkan peningkatan tahanan sistemik perifer atau tahanan perifer, ya, peripheral resistance, yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Menimbulkan vasokonstriksi ekstensif di seluruh tubuh. Jadi di sini kita lihat bahwa kidney melepaskan renin, mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 oleh enzim yang dikeluarkan oleh paru-paru namanya AC, angiotensin converting enzim, mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Menyebabkan terjadi vasokonstriksi, peningkatan sekresi aldosteron, peningkatan sekresi antidiuretik hormon. Ini adalah pelepasannya di warna yang biru ini adalah pelepasan ke aliran darah, sementara warna yang hijau ini adalah bentuk stimulasinya. Peranan antidiuretik hormon. Jadi nama ini adalah hormon antidiuretik terhadap osmolalitas cairan ekstraseluler. Jadi osmolalitas cairan ekstrasel ini rata-rata dipertahankan 300 miliosmol per liter dengan konsentrasi natrium 142 mg per liter. Osmolalitas cairan ekstrasel sebagian besar ditimbulkan oleh ion natrium. Oleh karena itu, kontrol osmolalitas dan kontrol konsentrasi natrium terjadi secara bersamaan. Kontrol osmolalitas terjadi melalui mekanisme umpan balik. Jadi peningkatan osmolalitas akan merangsang osmoreseptor, yaitu hipotalamus anterior dekat dari nukleus supraoptikum, sehingga akan menstimulasi pengeluaran antidiuretik hormon oleh hipofisis posterior. ADH ini nanti akan kita pelajari pada saat kita belajar mengenai sistem endokrin. Salah satu kelenjar endokrin ini adalah kelenjar hipofisis. Ada hipofisis anterior dan ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini adalah mengeluarkan salah satu hormon yang namanya antidiuretik hormon. ADH akan meningkatkan permeabilitas tubulus distal, jadi meningkatkan kemampuan tubulus distal untuk melakukan reabsorpsi. Dan ductus colligentes sehingga meningkatkan absorpsi air. Sehingga air akan lebih banyak ditahan dalam cairan ekstrasel dan osmolalitas akan kembali normal. Ini adalah mekanisme umpan balik yang tadi saya maksudkan. Jadi, jika terjadi penurunan kadar air, maka dia akan terjadi peningkatan osmolaritas dari ekstraseluler. Ini menstimulasi osmoreseptor, terjadi sekresi ADH pada pituitari posterior, kemudian peningkatan ADH pada plasma, kemudian berikutnya peningkatan permeabilitas air pada tubulus distal dan tubulus pengumpul, peningkatan reabsorpsi air, ya, sehingga penurunan ekskresi urin. Jadi mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit. Jadi kalau kita lihat yang pertama bahwa untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dan air ini ada banyak sekali faktor yang berperan. Kalau kita lihat yang ada ginjalnya,
Yang pertama ini adalah juxtaglomerulus, sel juxtaglomerulus dari ginjal itu melepaskan renin. Kemudian yang kedua, pada bagian bawah ini ada aldosteron, itu menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium pada tubulus. Ingat, kalau natrium tertahan, maka air juga ikut tertahan. Berikutnya adalah pada duktus pengumpul pada ginjal, itu juga terjadi peningkatan reabsorpsi air. Ini karena adanya pengaruh ADH atau antidiuretik hormon. Demikianlah kuliah kita mengenai sistem urinaria. Untuk pendalaman materi maupun pengembangan materi, Anda bisa membaca literatur yang lain ataupun menonton video terkait dengan sistem urinaria. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.